Baiklah, bertemu kembali dengan Sir ya. Sekarang kita masuk pada materi ketahanan pangan nasional, industri, dan energi. Sebelum kita memulai materi pembelajaran jarak jauh pada hari ini, ada baiknya dan sebaiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pada pengertian ketahanan pangan. Ketahanan pangan merupakan sebuah kondisi yang terkait dengan ketersediaan bahan pangan secara berkelanjutan. Namun, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, ketahanan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia. Kedua, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengolah lingkungan hidupnya. Kita lanjutkan. Ini perkebunan. Nah, kalau perkebunan, ini perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu, padah, dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan, teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Nah, kita bahas di sini ada komoditas perkebunan antara lain. Contoh-contohnya ya. Ini tebu, itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta. Tembakau itu ada di Sumatera, Sumatera Utara, Delhi, Sumatera Barat, Payakumbuh, Bengkulu, Sumatera Selatan. Teh Jawa Barat seperti di Puncak Bogor. Sumatera Selatan itu di Pagar Alam, Sumatera Utara itu ada di Pematang Siantar. Itulah contoh persebaran perkebunan di Indonesia. Kita lanjutkan. Perikanan adalah kegiatan manusia yang berhubungan dengan pengolahan dan pemanfaatan sumber hayati perairan. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, kegiatan yang termasuk dalam perikanan dimulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Dengan demikian, perikanan dapat dianggap merupakan usaha agribisnis. Kita lanjutkan peternakan. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Kita contoh ya, ternak sapi. Untuk persebarannya, ternak sapi itu ada di Sumatera, wilayah Aceh yang banyak. Kalau di Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Timur itu banyak di wilayah Lombok dan Sumbawa, ternak sapi tadi. Ternak kerbau itu ada di Aceh, Sulawesi, dan Jawa. Ternak kuda itu banyak di Nusa Tenggara Timur, Pulau Sumba, dan Sumatera Barat. Sekarang kita masuk kepada submateri bahan industri. Industri adalah bidang yang menggunakan keterampilan dan ketekunan kerja dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusi sebagai dasarnya. Kita lanjutkan. Potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan bahan industri. Hasil pertanian. Dengan keadaan tanah yang subur dan beriklim tropis, tanah di Indonesia dapat ditanami berbagai macam tanaman. Oleh karena itu, tak heran jika tanah di Indonesia dijadikan penanaman untuk bahan baku industri seperti kedelai, kacang tanah, dan sebagainya. B. Perkebunan. Di Indonesia yang kaya akan alam dan sumber daya alam ini juga terdapat perkebunan yang dijadikan bahan baku industri antara lain tebu, karet, kelapa sawit, kopi, teh, cengkeh, kapas, coklat, lada, dan tembakau. Kita masuk pada hasil hutan.
Indonesia memiliki 4 macam hutan, yaitu hutan hujan tropis, hutan musim, hutan bakau, dan savana. Tak heran jika Indonesia juga memanfaatkan hasil hutan sebagai bahan baku industri seperti kayu, rotan, damar, dan sebagainya. Barang tambang. Tak hanya pertanian, perkebunan dan hasil pertanian saja, Indonesia juga memanfaatkan barang tambang untuk bahan baku industri seperti minyak bumi, batu bara, timah putih, biji bauksit, nikel, aluminium, tembaga, biji mangan, biji besi, emas, fosfat, belerang, batu gaping, kaolin, pasir kuarsa, feldspar, dan mika, intan, spertin, yodium, asbes, tanah liat, tanah trust, dan sebagainya. Kita lanjut. Energi baru dan terbarukan. Konsep energi terbarukan mulai dikenal pada tahun 1970-an sebagai upaya untuk mengimbangi pengembangan energi berbahan bakar nuklir dan fosil. Definisi paling umum adalah sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Potensi dan persebaran sumber daya untuk penyediaan energi baru dan terbarukan. Kita bahas di sini potensi. Energi terbarukan merupakan sumber energi alam yang dapat langsung dimanfaatkan dengan bebas. Selain itu, ketersediaan energi terbarukan ini tak terbatas dan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Nah, ini kita masuk pada contohnya ya, energi terbarukan yang bersumber dari angin. Kita bahas angin ya. Angin sendiri sering kali dimanfaatkan dalam teknologi kincir angin, khususnya di negara dengan intensitas angin sangat banyak. Angin ini nantinya akan mendorong turbin dari kincir angin yang bisa menghasilkan energi listrik. Pemanfaatan energi angin menjadi listrik di Indonesia telah dilakukan seperti pada pembangkit listrik tenaga Banyu PLT Bayu ada di Samas di Bantul, Yogyakarta. Matahari. Energi matahari atau surya adalah energi terbarukan yang bersumber dari radiasi sinar dan panas yang dipancarkan matahari. Sumber energi panas dari matahari juga banyak digunakan untuk berbagai macam aktivitas seperti fotosintesis buatan, listrik tenaga surya, menjemur pakaian, dan lain sebagainya. Pembangkit listrik tenaga surya yang terdapat di Indonesia antara lain PLTS Karangasem, Bali, PLTS Raijua, PLTS Nule, dan PLTS Solor Barat, NTT. Air laut pasang. Energi gelombang laut atau ombak adalah energi terbarukan yang bersumber dari tekanan naik turunnya gelombang air laut. Indonesia sebagai negara maritim yang terletak di antara dua samudera berpotensi tinggi memanfaatkan sumber energi dari gelombang laut. Sayangnya sumber energi alternatif ini masih dalam taraf pengembangan di Indonesia. Pemanfaatan air laut pasang atau gelombang dari air laut ini kian dijadikan sebagai sumber energi terbarukan untuk menghasilkan listrik. Panas bumi. Yang keempat, energi panas bumi atau geothermal adalah sumber energi terbarukan berupa energi termal panas yang dihasilkan dan disimpan di dalam bumi. Energi panas bumi diyakini cukup ekonomis, berlimpah, berkelanjutan, dan ramah lingkungan. Namun, pemanfaatannya masih terkendala pada teknologi eksploitasi yang hanya dapat menjangkau di sekitar lempeng tektonik. Pengembangan listrik tenaga panas bumi PLTP yang dimiliki Indonesia antara lain PLTP Sibayak di Sumatera Utara, PLTP Salak Jawa Barat, PLTP Dieng Jawa Tengah, dan PLTP Lahedong Sulawesi Utara. Tumbuhan. Produk yang dihasilkan dari tanaman atau tumbuhan ini sebenarnya bisa diolah untuk kebutuhan produk yang lain, misal kertas, kayu bakar, hingga produk lainnya yang bisa dimanfaatkan. Akan tetapi, kekurangan dari energi terbarukan ini adalah bisa mengakibatkan beragam bencana alam apabila digunakan secara terus-menerus tetapi tidak diimbangi dengan pelestarian tumbuhan tersebut. Biofuel.
Biofuel atau bahan bakar hayati adalah sumber energi terbarukan berupa bahan bakar baik padat, cair, dan gas yang dihasilkan dari bahan-bahan organik. Sumber biofuel adalah tanaman yang memiliki kandungan gula tinggi seperti sorghum, buah sawit, tebu, dan tanaman yang memiliki kandungan minyak nabati tinggi seperti jarak, ganggang, dan buah kelapa sawit. Kita lanjutkan di air. Selain air laut pasang, energi air juga energi alternatif yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil. Sumber energi yang satu ini didapatkan dengan memanfaatkan energi potensial dan energi kinetik yang dimiliki oleh air di Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah terdapat puluhan PLTA untuk menghemat sumber daya tak terbarukan. Kita lanjut, biomasa. Biomasa adalah jenis energi terbarukan yang mengacu pada bahan biologis yang berasal dari organisme yang hidup atau belum lama mati. Sumber biomasa antara lain bahan bakar kayu, limbah, dan alkohol. Pembangkit listrik biomasa di Indonesia seperti PLT BM Pulubala di Gorontalo yang memanfaatkan tongkol jagung. Itu biomasa. Sekarang kita bahas masuk pada pengolahan sumber daya. Pengolahan sumber daya ketahanan pangan. Strategi dalam pembangunan ketahanan pangan. Pertama, peningkatan kapasitas produksi pangan nasional secara berkelanjutan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan deverifikasi. Revitalisasi industri hulu produksi pangan, benih, pupuk, pestisida, alat, dan mesin pertanian. Revitalisasi industri pasca panen dan pengelolaan pangan. Revitalisasi dan restrukturisasi kelembagaan pangan yang ada, koperasi, UKM, dan lumbung desa atau BUM desa, badan usaha milik desa, juga harus direvitalisasi. Pengembangan kebijakan yang kondusif untuk terciptanya kemandirian pangan yang melindungi pelaku bisnis pangan dari hulu hingga hilir meliputi penerapan Technical Barrier for Trade TBT pada produk pangan, insentif, alokasi kredit, dan harmonisasi tarif biaya masuk, pajak resmi dan tak resmi. Sistem ketahanan pangan. Kita bahas sistem ketahanan pangan. Sistem ketahanan pangan. Sistem ketersediaan. Itu food availability, yaitu kesediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan bergizi untuk semua orang dalam suatu negara, baik yang berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan maupun bantuan pangan. Akses pangan, yaitu kemampuan semua rumah tangga dan individu dengan sumber daya yang dimilikinya untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya yang dapat diperoleh dari produksi pangannya sendiri, pembelian ataupun melalui bantuan pangan. Akses rumah tangga dan individu terdiri dari akses ekonomi, fisik, dan sosial. Penyerapan pangan, yaitu penggunaan pangan untuk kebutuhan hidup sehat yang meliputi kebutuhan energi, gizi, air, dan kesehatan lingkungan. Kita lanjut pada faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan. Yang pertama, lahan. Kedua, iklim dan cuaca. Ketiga, teknologi. Keempat, infrastruktur. Lahan. Lahan merupakan faktor penting dalam penyediaan sumber pangan, terutama yang terkait sebagai sumber pangan hasil budidaya pertanian dan perkebunan. Semakin luas lahan potensial yang digunakan untuk mengusahakan tanaman pangan, semakin baik ketahanan pangan di suatu negara. Kedua, iklim dan cuaca. Indonesia memiliki dua musim yaitu kemarau dan penghujan. Musim ini sangat berpengaruh terhadap hasil produksi pertanian. Demikian juga dengan keadaan pengaruh dari fenomena El Nino atau musim kemarau yang berkepanjangan dan La Nina, itu meningkatnya curah hujan sehingga menyebabkan banjir. Walaupun ini tidak terjadi di semua wilayah Indonesia, namun berdampak juga pada hasil pertanian. Teknologi. Kenapa teknologi menjadi faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan? Mari kita bahas sama-sama.
Semakin tinggi teknologi yang dimiliki, maka akan semakin mudah dalam melakukan proses produksi maupun meningkatkan hasil produksi di suatu wilayah atau negara. Contohnya, penggunaan mesin traktor untuk mengolah lahan, penggunaan GPS untuk nelayan, penggunaan bibit bioteknologi untuk mempercepat pertumbuhan dan hasil tanam, dan hidroponik untuk penanaman di wilayah yang sempit. Nah, itu. Sekarang infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur yang memadai baik di darat, laut, maupun udara akan mempercepat proses distribusi dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Hal ini akan meningkatkan ketahanan pangan baik secara lokal maupun nasional di wilayah Indonesia. Pengelolaan dalam industri. Bidang industri itu dijadikan menjadi dua, yaitu industri barang, industri jasa. Kita bahas industri barang. Industri barang merupakan usaha mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Kegiatan industri ini menghasilkan berbagai jenis barang seperti pakaian, sepatu mobil, sepeda motor, pupuk, dan obat-obatan. Industri jasa. Industri jasa merupakan kegiatan ekonomi yang dengan cara memberikan pelayanan jasa. Contohnya jasa transportasi seperti angkutan bus, kereta api, penerbangan, dan pelayaran. Perusahaan jasa ada juga yang membantu proses produksi. Contohnya jasa bank dan pergudangan. Pelayanan jasa ada yang langsung ditunjukkan kepada para konsumen. Contohnya asuransi kesehatan, penjahit, pengacara, salon kecantikan, dan tukang cukur. Macam-macam bahan industri. Bahan-bahan industri yang bisa dipakai atau ditemukan di Indonesia adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, di sini kita akan sedikit membahas tentang bahan mentah. Ya, macam-macam bahan industri. Bahan mentah semua bahan yang didapat dari sumber daya alam dan atau yang diperoleh dari usaha manusia untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Contoh bahan mentah tadi, kapas untuk industri tekstil, batu kapur untuk industri semen, biji besi. Nah, seterusnya bahan baku industri. Ini bahan baku industri ya. Bahan mentah yang diolah atau tidak diolah dan dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri. Contohnya, lembaran besi atau baja untuk industri pipa, kawat, konstruksi jembatan, seng, tiang, telepon, benang. Nah, sekarang benang. Benang adalah kapas yang telah dipintal untuk industri garmen, tekstil, minyak kelapa. Ini untuk bahan baku industri margarin. Barang setengah jadi. Sekarang barang setengah jadi adalah bahan mentah atau bahan baku yang telah mengalami satu atau beberapa tahap proses industri yang dapat diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Contohnya, kain dibuat untuk industri pakaian, kayu olahan untuk industri mebel, dan kertas untuk barang-barang cetakan. Barang jadi. Nah, barang jadi adalah barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk konsumsi akhir ataupun siap pakai sebagai alat produksi. Misalnya industri pakaian, mebel, semen, dan bahan bakar. Nah, sekarang kita bahas sedikit masalah dampak pembangunan industri. Dampak positifnya, terbukanya lapangan pekerja, terpenuhi berbagai bahan kebutuhan masyarakat, pendapatan masyarakat meningkat, mendorong masyarakat untuk berpikir maju, terbukanya usaha-usaha industri lainnya. Nah, kalau dampak negatif itu terjadinya pencemaran lingkungan, konsumerisme, hilangnya kepribadian masyarakat, terjadinya peralihan mata pencarian, terjadinya urbanisasi di kota-kota itu kan, terjadinya pemukiman kumuh juga di kota-kota itu. Nah, kita karena sudah ini selesai materinya, saya juga mau jelaskan sedikit tentang faktor pendukung dan penghambat ya. Kalau faktor sedikit bahas, faktor pendukung Indonesia ini kayak bahan mentah, jumlah tenaga kerjanya tersedia cukup banyak, tersedianya pasar dalam negeri yang banyak, iklim usahanya juga menguntungkan. Nah, kalau untuk faktor-faktor
Ini tadi yang tadi faktor pendukung, sekarang faktor penghambatnya. Untuk faktor penghambat penguasaan teknologi kita ini masih perlu ditingkatkan. Mutu barang yang dihasilkan masih kalah bersaing dengan negara-negara lain. Promosi di pasar internasional juga masih sedikit dilakukan. Jenis-jenis barang itu barang-barang tertentu ya, bahan bakunya juga masih sangat tergantung dengan negara lain. Sarana dan prasarana dibutuhkan belum juga merata di seluruh Indonesia. Modal juga relatif kecil atau masih sedikit. Inilah faktor pendukung dan penghambat dari ketahanan nasional. Saya rasa sudah cukup pembahasan tentang materi kita pada kali ini. Semoga apa yang telah saya paparkan, saya jelaskan di video yang saya telah buat, dan mohon video ini ditonton sampai habis. Dan untuk bukti sebagai absensinya, presensinya, itu silakan komen di kolom komen dengan kata hadir dan nama lengkap. Baiklah, itu saja saya ucapkan. Ya, mari kita ucapkan sama-sama. Lapas alhamdulillahirabbil alamin. Tahiri dan lapas sekali lagi ya. Hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.